Terang saja, permasalahan ekonomi yang kita hadapi ini kan tidak hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi juga masalah pandemi, masalah kesehatan. Jadi, ini membuat tentu saja, gerak langkah dari ekonomi kita sedikit pasti akan ada berhubungan dengan seberapa efektifkah kita dalam meredam pandemi ini. Jadi ketika deposito jangka waktunya pendek, tentu ini akan kita tentu bank-bank terutama akan berharap mereka mampu memberikan insentif kepada para nasabahnya, sehingga ini akan terjadi rollover deposito-deposito ini. Di satu sisi seperti itu. Di sisi yang lain, pemilik dana juga saya rasa mereka juga tidak bisa menggunakan dananya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terlalu ekspansif. Jadi sedikit banyak ini juga akan memberikan ruang sebetulnya kepada bank untuk mengelola likuiditasnya dengan baik. Ini disinilah masanya di mana bank, bankir harus memiliki hubungan yang baik dengan para nasabah, karena semuanya serba sulit. Nasabah juga sulit, banknya juga sulit, dan kita berusaha pemerintah tentu akan mencoba melihat masalah yang ada, dan kemudian bagaimana mencari jalan yang terbaik agar semuanya ini bisa berjalan bersama-sama gitu. Kita rasanya tidak mungkin hanya bergerak sendirian, tidak mungkin hanya nasabahnya atau bankirnya atau pemerintahnya. Kita harus bersama-sama ini dalam menghadapi masalah yang sulit ini. Oke, kalau dilihat dari sisi, kemudian restrukturisasi ini yang masih akan terus, digalakan nih Pak Halim ini, seperti apa langkah-langkahnya begitu ya agar, jauh dari, resiko-resiko begitu apalagi khususnya kalau kita balik lagi resikonya ke likuiditas gitu ya Pak. Seperti apa nih Pak Halim? Kalau untuk restrukturisasi memang ini yang paling pas nanti jawabnya ini adalah dari OJK ya. Sekarang sedang berjalan. Saya tahu beberapa bank, baik yang bank-bank berjangkar tadi atau bank peserta maupun secara berjenjang ke bank-bank yang kecil-kecil di bawah, terus melakukan restrukturisasi. Sehingga mereka tentu juga berharap mendapatkan bantuan likuiditas seperti itu ya, atau katakanlah penempatan dana dalam rangka mempermudah mereka untuk melakukan restrukturisasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentu menyiapkan dananya. Namun memang pada akhirnya tentu adalah pendekatannya harus B2B, karena tidak mungkin pemerintah katakanlah memberikan perintah gitu ya, itu saya kira tidak mungkin. Jadi ini kembali lagi memang mekanisme bisnis to bisnis harus tetap berjalan, dan oleh karena itu situasi ekonominya juga kita harus upayakan bisa kondusif. Namun untuk bisa ekonominya kondusif, tentu kita juga melihat bagaimana efektivitas pengendalian pandemi coronanya itu sendiri. Jadi ini memang saling terkait lah. Oke. Ini yang membuat saya rasa kita perlu melihat situasinya secara keseluruhan.